Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis manajemen strategik pada perusahaan IKEA dengan fokus pada aspek perencanaan strategik. Pemaparan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana IKEA merumuskan visi, misi, tujuan, serta strategik bisnisnya dalam menghadapi dinamika persaingan industri, retail, furnitur yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. IKEA ini dipilih oleh kami itu sebagai objek kajian karena perusahaan ini merupakan salah satu pemain global yang kompetitifnya secara berkelanjutan melalui perencanaan strategik yang terstruktur, konsisten, dan berbasis analisis lingkungan internal maupun eksternal. Melalui presentasi ini, diharapkan audiens dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses perencanaan strategik IKEA serta relevansinya dalam praktik manajemen modern. Mungkin boleh dilanjut ke slide kedua. Di slide kedua ini ada profil singkat perusahaan IKEA. IKEA merupakan perusahaan retail furnitur multinasional asal Swedia yang didirikan oleh Ingvar Kamprad pada tahun 1943. Nama IKEA sendiri merupakan singkatan dari Ingvar Kamprad, Elmotard, dan Agunnard yang mencerminkan identitas pendiri serta asal-usul perusahaan sejak awal pendiriannya. IKEA mengusung filosofi menyediakan produk furnitur yang fungsional, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat luas. IKEA dikenal dengan model bisnis untuk berbasis desain demokratis, yaitu pendekatan yang menggabungkan aspek fungsi, kualitas, desain, keberlanjutan, dan harga rendah dalam satu kesatuan produk. Melalui konsep DIY dan kemasan datar atau flat pack, IKEA mampu menekan biaya produksi dan distribusi sehingga memiliki keunggulan biaya yang kompetitif saat ini. IKEA beroperasi secara global melalui sistem waralaba internasional dan menjadi salah satu pemimpin utama dalam industri retail furnitur dunia. Baik, selanjutnya ada visi dan misi IKEA ini di slide ketiga. Selanjutnya di visi dan misi ini, visi IKEA itu yang pertama itu adalah membangun kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan berkelanjutan untuk banyak orang. Visi ini mencerminkan arah jangka panjang perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. IKEA memandang rumah sebagai pusat kenyamanan, kesejahteraan, dan nilai sosial, sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus mampu memberikan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari konsumen. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam misi perusahaan sebagai landasan perencanaan strategik. Di misi ini, IKEA mencakup 5 fokus utama. Yang pertama itu ada inovasi desain, menciptakan produk furnitur yang adaptif. Terus yang kedua ada fungsional dan relevan dengan kebutuhan hunian modern. Ada juga keberlanjutan yang menekankan pada tanggung jawab lingkungan melalui penggunaan material ramah lingkungan dan efisiensi energi dalam proses produksi. Yang ketiga itu ada pemberdayaan komunitas, di mana IKEA berupaya melibatkan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Yang keempat itu ada kualitas dan tanggung jawab sosial yang diwujudkan melalui standar mutu produk yang konsisten serta praktik kerja yang adil dan manusiawi. Kelima itu ada inspirasi gaya hidup positif, yaitu mendorong konsumen untuk menjalani pola hidup yang sederhana, fungsional, dan berkelanjutan. Nah, baik mungkin itu pembahasan dari slide 1 dan 2 oleh Ardiansah. Berikutnya akan dilanjut oleh teman kelompok saya, yaitu mungkin dilanjut saja oleh Ragil. Baik, selanjutnya yaitu eh, tujuan strategis IKEA. Nah, tujuan IKEA ini dibagi ke dalam beberapa horizon waktu, yaitu jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek, tujuan strategis IKEA itu difokuskan pada pengembangan multifungsi yang mampu menjawab keterbatasan ruang hunian urban. Selain itu, perusahaan menargetkan penerapan sistem desain modular yang mudah dirakit oleh konsumen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya produksi dan distribusi serta memberikan kemudahan penggunaan bagi pelanggan. Lalu ada pada jangka menengahnya, IKEA bertujuan untuk memperkuat kolaborasi desain lintas disiplin, termasuk kerjasama dengan desainer dan kreator lokal. Tujuan ini diarahkan agar produk IKEA tetap relevan dengan konteks budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai negara, tanpa menghilangkan identitas global perusahaan. Pada fase ini, IKEA yang menekankan peningkatan kualitas produk dan proses produksi yang lebih berkelanjutan,
Sementara itu, pada jangka panjang, tujuan strategis IKEA adalah memposisikan perusahaan sebagai pelopor global dalam desain furnitur adaptif dan berkelanjutan. IKEA berupaya mempertahankan keunggulan kompetitifnya melalui inovasi berkelanjutan, efisiensi operasional, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada sasaran operasional IKEA. Yang pertama itu pada jangka pendeknya, sasaran operasional IKEA difokuskan pada tersedianya furnitur multifungsi yang sesuai dengan kebutuhan hunian urban berukuran kecil. Selain itu, IKEA menargetkan implementasi sistem desain modular yang mudah dirakit dan disesuaikan oleh konsumen pada produk yang dihasilkan juga harus memenuhi standar ergonomi, estetika sederhana, serta kemudahan penggunaan guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Lalu pada jangka menengahnya, sasaran operasional diarahkan pada terbentuknya lini produk hasil kolaborasi dengan desainer dan kreator lokal. Melalui sasaran ini, IKEA berupaya menghasilkan desain produk yang mampu menyesuaikan konteks budaya dan gaya hidup masyarakat di berbagai wilayah sehingga meningkatkan relevansi lokal tanpa menghilangkan identitas global perusahaan. Sementara itu, pada jangka panjang, sasaran operasional IKEA adalah tercapainya pengakuan pasar terhadap perusahaan sebagai pelopor desain furnitur adaptif yang menjadi solusi gaya hidup modern. Sasaran ini mencerminkan keberhasilan perencanaan strategik IKEA dalam mengintegrasikan inovasi desain, keberlanjutan, dan efisiensi biaya ke dalam satu model bisnis yang berkelanjutan dan kompetitif. Kemudian pada slide falsafah IKEA ini merupakan dasar nilai yang menjiwai seluruh perencanaan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. IKEA meyakini bahwa bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi sebanyak mungkin orang melalui produk yang fungsional, berkualitas, dan terjangkau. Prinsip utama dalam falsafah IKEA adalah efisiensi dan kesadaran biaya yang diwujudkan melalui desain sederhana, konsep, konsep do it yourself, serta penggunaan kemasan datar atau flat pack. Pendekatan ini memungkinkan IKEA menekan biaya produksi dan distribusi tanpa mengurangi kualitas sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, IKEA menjunjung budaya kolaboratif dan pemberdayaan karyawan, di mana kerjasama tim, tanggung jawab, dan inovasi menjadi bagian penting dalam operasional perusahaan. Secara keseluruhan, falsafah IKEA menempatkan manusia sebagai pusat bisnis dan menjadi fondasi bagi visi, misi, tujuan, serta strategi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Reza. Baik, kita akan masuk ke hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan paslah IKEA. Nah, membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan dalam proses perencanaan strategik perusahaan. Nah, paslah IKEA menjadi dasar nilai yang kita bisnis dalam menentukan cara perusahaan berprofesi secara efisien, berorientasi pada manusia, serta keberlanjutan. Nah, berdasarkan paslah tersebut, IKEA merumuskan visi sebagai arah jangka panjang perusahaan dalam menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik bagi seseorang. Nah, visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi yang berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menjalankan aktivitas bisnis melalui inovasi dan desain. Nah, keberlanjutan dan serta tanggung jawab sosial. Selanjutnya, tujuan strategi disusun sebagai bentuk konkret dari visi dan misi agar dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Nah, tujuan tersebut kemudian diterjemahkan menjadi sasaran operasional yang bersifat lebih spesifik dalam dapat mengimplementasikan oleh setiap unit kerja. Dengan keterkaitan yang jelas antara kelima unsur tersebut, perencanaan strategik IKEA dapat dijalankan secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan. Slide selanjutnya yaitu ada analisis PES atau IKEA. Dari sisi politik, IKEA dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional
regulasi impor, perpajakan, serta standar lingkungan. Nah, perusahaan regulasi tersebut menuntut IKEA untuk selalu menyesuaikan strategi operasional dan kebutuhan hukum di setiap negara agar tetap perusahaan bisa bergerak secara ideal. Pada aspek ekonomi, faktor seperti inflasi, daya beli masyarakat, nilai turun mata uangnya, dan kondisi pertumbuhan ekonomi global sangat berpengaruh terhadap tingkat permintaan produk furnitur. IKEA harus mampu menjaga efisiensi biaya dan strategi harga agar tetap kompetitif di tengah fluktuasi ekonomi. Dari sisi sosial, perusahaan, gaya hidup masyarakat, urbanisasi, serta meningkatkan kesadaran terhadap keberlanjutan menjadi faktor penting. Konsumen cenderung memilih produk yang fungsional, ramah lingkungan, dan sesuai dengan kebutuhan hunian modern, hingga mendorong IKEA untuk terus berinovasi dalam desain produk. Sementara itu, pada aspek teknologi, perkembangan digital dan e-commerce memberikan peluang bagi IKEA untuk memperluas jangkauan pasar melalui kanal online. Pemanfaatan teknologi juga mendukung efisiensi rantai pasok, pemasaran digital, serta peningkatan pengalaman dan pelanggan. Serta secara keseluruhan, analisis PAS menjadi dasar penting dalam perencanaan strategi IKEA agar tetap adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal. Slide selanjutnya itu ada Porter's 5 Process Analysis IKEA. Nah, pertama yaitu ancaman pendatang baru dalam industri furnitur tergolong sedang hingga tinggi, meskipun industri ini membutuhkan modal dan jaringan distribusi yang kuat. Perkembangan teknologi dan platform digital yang memudahkan pemain baru untuk masuk ke pasar. Namun skala ekonomi, kekuatan merek, dan efisiensi rantai pasok yang dimiliki IKEA menjadi penghalang utama bagi pendatang baru. Yang kedua, ada daya tawar pemasok, yaitu relatif lebih rendah. IKEA memiliki jaringan pemasok global yang luas serta kemampuan melakukan pembelian dalam jumlah besar, hingga perusahaan memiliki posisi tawar yang kuat dalam menyatukan harga dan kualitas bahan baku. Yang ketiga, ada daya tawar pembeli. Nah, tergolong tinggi karena konsumen memiliki banyak pilihan produk furnitur dengan harga dan desain yang bervariasi. Hal ini mendorong IKEA untuk terus menjaga kualitas harga yang kompetitif dan pengalaman berbelanja dengan baik. Yang keempat yaitu ada ancaman produk substitusi yang cukup tinggi. Terutama dari furnitur lokal, produk customer, serta marketplace online yang menawarkan alternatif dengan harga dan desain yang berbeda. Yang kelima, ada tingkatan persaingan antara perusahaan. Dalam industri furnitur sangat tinggi. Banyaknya pemain global dan lokal penyebab persaingan dengan harganya. Inovasi dan pelayanan semakin ketat. Dalam kondisi ini, IKEA meninggalkan keunggulan biaya, desain fungsional, serta citra merek yang kuat untuk mempertahankan posisinya di pasar. Slide selanjutnya yaitu ada analisis SWOT IFAS. Dari sisi kekuatan, IKEA memiliki merek global yang kuat dikenal luas oleh konsumen. Selain itu, IKEA unggul dalam efisiensi biaya melalui konsep desain berdasarkan sistem Done It Yourself, serta pengguna kemasan dasar yang menekankan biaya distribusi. Model bisnis ini memungkinkan IKEA menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Namun, IKEA juga memiliki beberapa kelemahan. Produk IKEA umumnya bersifat standar dan kurang fleksibel bagi konsumen yang meningkatkan desain furnitur customer. Selain itu, konsep perakitan mandiri dapat menjadi kendala bagi
sebagai konsumen yang menginginkan praktisan yang penuh. Ketergantungan pada impor dan rantai pasok global juga berpotensi menimbulkan risiko keterlambatan distribusi serta fluktuasi biaya. Berdasarkan hasil IFAS, kelemahan IKEA masih relatif lebih dominan dibandingkan kekuatan internalnya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki sekaligus meminimalkan kelemahan melalui strategi yang tepat agar tetap kompetitif dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis SWOT EVAS IKEA. Dari sisi peluang, peningkatan kebutuhan furnitur untuk hunian urban berukuran kecil memberikan potensi pasar yang besar bagi IKEA. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan e-commerce membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan online. Kesadaran masyarakat terhadap produk ramah lingkungan juga menjadi peluang bagi IKEA untuk memperkuat citra keberlanjutan melalui desain dan material yang berkelanjutan. Namun, IKEA juga menghadapi sejumlah ancaman persaingan yang semakin ketat dari produsen, furnitur lokal maupun global menekan tingkat harga dan loyalitas konsumen. Selain itu, fluktuasi ekonomi global, perubahan nilai tukar mata uang, serta kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi biaya produksi dan distribusi. Perubahan preferensi konsumen yang cepat juga menjadi tantangan bagi IKEA untuk terus beradaptasi. Berdasarkan hasil EVAS, faktor ancaman dinilai lebih dominan dibandingkan peluang yang ada. Oleh karena itu, IKEA perlu merumuskan strategi yang mampu meminimalkan dampak ancaman eksternal sekaligus memanfaatkan peluang pasar secara optimal agar tetap kompetitif dalam jangka panjang. Next. Baik, di sini ada strategi dan matriks TUNS IKEA. Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EVAS, posisi IKEA berada pada kondisi di mana kelemahan internal dan ancaman eksternal lebih dominan. Oleh karena itu, strategi utama yang dipilih adalah strategi defensif atau strategi WT, yaitu strategi yang bertujuan meminimalkan kelemahan internal sekaligus menghindari ancaman eksternal. Strategi WT yang diterapkan IKEA meliputi peningkatan efisiensi operasional untuk menekankan biaya produksi dan distribusi, penguatan sistem rantai pasok agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pemasaran dan penjualan. Selain itu, IKEA juga mengembangkan strategi diferensiasi melalui desain fungsional dan keberlanjutan guna mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri yang ketat. Dengan penerapan strategi hasil matriks TUNS, ini IKEA diharapkan mampu mempertahankan stabilitas bisnis, mengurangi risiko strategis, serta menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang. Baik, di sini ada kapasitas internal perusahaan IKEA. Dari sisi sumber daya manusia, IKEA memiliki tenaga kerja yang terlatih dengan budaya kerja kolaboratif dan berorientasi pada nilai. Perusahaan mendorong keterlibatan karyawan dalam proses inovasi dan pengambilan keputusan, sehingga meningkatkan efektivitas dan loyalitas internal. Pada aspek operasional, IKEA didukung oleh sistem rantai pasok global yang efisien serta standar operasional yang konsisten. Pemanfaatan konsep do it yourself dan kemasan flat pack memperkuat efisiensi biaya dan distribusi. Selain itu, IKEA memiliki kapasitas inovasi yang kuat, terutama dalam desain produk yang fungsional, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Secara keseluruhan, kapasitas internal ini menjadi modal utama bagi IKEA dalam menjalankan strategi defensif serta menjaga daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julian. Selanjutnya ada McKinsey 7S Framework IKEA. Dari sisi strategi,
IKEA menerapkan strategi efisiensi biaya dan diferensiasi desain untuk mempertahankan daya saing. Struktur organisasi IKEA bersifat fleksibel dan mendukung koordinasi global dengan adaptasi lokal. Sistem yang digunakan menyakup sistem rantai pasok, logistik, dan teknologi informasi yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Elemen shared values menjadi inti dari budaya IKEA, yaitu kesederhanaan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap berkelanjutan. Gaya kepemimpinan atau style di IKEA bersifat partisipatif dan mendorong keterbukaan serta kolaborasi. Pada aspek staff, IKEA memiliki karyawan yang beragam dan dengan komitmen tinggi terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, skills utama IKEA terletak pada kemampuan desain fungsional, manajemen biaya, dan inovasi berkelanjutan. Keselarasan ketujuh elemen ini mendukung keberhasilan perencanaan strategi IKEA secara menyeluruh. Next. Lalu selanjutnya ada Boston Consulting Group atau BCG Matrix IKEA. Produk IKEA yang termasuk dalam kategori STARS adalah lini sofa modular, lemari PAX, dan furniture ruang kerja rumah. Produk-produk ini memiliki pangsa pasar yang kuat serta berada pada pasar yang terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan hunian, modern, dan tren kerja dari rumah. Desain yang fleksibel, fungsional, dan harga yang kompetitif menjadikan produk ini sebagai kontributor utama pertumbuhan IKEA. Kategori cash cow diisi oleh produk-produk andalan seperti rak buku bili, meja leg, dan tempat tidur malam. Produk ini telah lama dikenal memiliki penjualan stabil dan pangsa pasar tinggi di pasar furniture yang relatif matang. Meskipun pertumbuhan pasarnya tidak setinggi kategori star, produk cash cow menjadi sumber pendapatan utama yang menopang operasional dan inovasi IKEA. Produk yang berada dalam kategori question mark antara lain furniture berbasis teknologi pintar dan produk ramah lingkungan premium. Produk ini berada di pasar yang sedang tumbuh, namun pangsa pasarnya masih terbatas karena harga relatif tinggi dan tingkat adopsi konsumen yang belum merata. Oleh karena itu, produk ini memerlukan investasi dan promosi lebih lanjut untuk meningkatkan posisinya. Sementara itu, kategori dock mencakup beberapa produk dekorasi atau furniture klasik tertentu yang memiliki tingkat penjualan rendah dan berada di pasar dengan pertumbuhan lambat. Produk dalam kategori ini cenderung dievaluasi kembali, disederhanakan, atau dihentikan untuk menghindari pemborosan sumber daya dan pemetaan ini. IKEA dapat mengelola portofolio produknya secara lebih strategis dan berkelanjutan. Next. Lalu selanjutnya ada balance scorecard IKEA. Dari perspektif keuangan, IKEA berfokus pada peningkatan efisiensi biaya, pertumbuhan pendapatan, serta profitabilitas jangka panjang. Strategi harga terjangkau dan pengendalian biaya operasional menjadi kunci dalam menjaga kinerja keuangan perusahaan. Pada perspektif pelanggan, IKEA menargetkan peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen melalui produk berkualitas, desain yang fungsional, serta pengalaman berbelanja yang nyaman baik secara offline maupun online. Dari sisi proses bisnis internal, IKEA menekankan efisiensi rantai pasok, inovasi, desain produk, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat distribusi dan meningkatkan pelayanan. Sementara itu, pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, IKEA berinvestasi pada pengembangan sumber daya manusia, budaya inovasi, serta penguatan nilai-nilai perusahaan. Keempat, perspektif balance scorecard ini saling terintegrasi dan menjadi alat evaluasi utama dalam memastikan keberhasilan perencanaan strategi IKEA. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis manajemen strategis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IKEA memiliki perencanaan strategis yang terstruktur dan komprehensif. Perusahaan mampu merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran secara jelas, serta didukung oleh analisis lingkungan internal dan eksternal yang sistematis. Meskipun IKEA memiliki keunggulan berupa merek global yang kuat dan efisiensi biaya, perusahaan tetap menghadapi tantangan berupa tingginya tingkat persaingan, serta dominasi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Hasil analisis IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa strategi defensif atau strategi WT merupakan pendekatan yang paling sesuai bagi IKEA dalam menghadapi kondisi tersebut.
Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kelemahan internal sekaligus mengurangi dampak ancaman eksternal melalui peningkatan efisiensi operasional, penguatan rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi digital. Sebagai saran, IKEA disarankan untuk terus meningkatkan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa menghilangkan identitas global perusahaan. Selain itu, penguatan layanan digital dan peningkatan pengalaman pelanggan perlu terus dikembangkan agar IKEA dapat mempertahankan daya saing dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Baik, sekian pemaparan materi dari hasil analisis terkait dengan perusahaan IKEA dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.